pagi Pak. Maaf, jadi hari ini saya mau menyampaikan program yang saya sudah buatkan ya Pak ya. Jadi kan saya sedang pelatihan pendidikan guru penggerak, di mana saya harus membuat suatu rancangan aksi nyata Pak di sekolah berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Ini program yang sudah saya buat. Jadi nanti program ini akan saya diseminasikan dengan guru-guru setengah 10 pagi ini ya. Saya mohon Bapak bisa berkenan hadir ya Pak ya. Ini programnya seperti ini Pak yang sudah saya buat. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SDN Mulia Harja 2, Bapak Suryadi Harja. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, pada hari ini saya akan mencoba mendesimasikan materi yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 8, yaitu di modul materi 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Seperti apa budaya positif di sekolah itu, saya akan coba membahas bersama-sama dengan Bapak Ibu pada hari ini. Selanjutnya Pak, perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah pengajar dalam pendidikan guru penggerak. Fasilitator saya ada Ibu Berta Ningken. Beliau fasilitator dari Lampung yang selama ini mengajar saya secara online atau daring. Dan yang tengah ini mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Ini adalah pengajar praktik saya yang 1 bulan sekali mengunjungi sekolah untuk melakukan pendampingan individu, yaitu dengan Ibu Ajeng Asri Utami. Kebetulan beliau berdinas di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Dan selanjutnya saya Aminah Yani sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Mulia Harja 2 Kota Bogor. Baik Pak. Materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang konsep inti berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan mulai dari perubahan paradigma belajar. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru pada kurikulum Merdeka berdiferensiasi, sehingga proses pembelajaran dapat merespon dan memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk sekolah kita yang sudah berjalan saat ini adalah kelas 1 dan 4, kemudian 2 dan 5 mulai adaptasi. Seperti inilah paradigma baru tentang belajar, yaitu kurikulum Merdeka, dengan tujuannya supaya kita menghasilkan atau mencetak siswa-siswi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya. Nah, seperti apa profil pelajar Pancasila? Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Atau kita sering memberikan kepada anak yaitu berupa lagu setiap hari di kelas.
Ya, mengapa? Ya, seperti itulah gambaran harapan kita kepada siswa-siswi agar memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita ke disiplin positif. Disiplin positif, mohon maaf, saya agak ini ya, kalau pakai kacamata agak ini kurang jelas. Di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini pengertian kata disiplin berdasarkan artinya. Kemudian di sini disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita ingin menghasilkan budaya positif di sekolah, maka kita harus memulainya dengan disiplin positif di sekolah terlebih dahulu. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ini sangat selaras dengan kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, dan penekanannya adalah disiplin. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maksud internal di sini motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Selanjutnya Pak, positif ini secara garis besar adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang disiplin positifnya kita sudah tahu seperti ini, dan apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu? Maka Pak, dilanjut adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sifat, ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di antaranya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi inilah Ibu nilai-nilai kebajikannya yang tadi saya sebutkan: bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan harus kita tanamkan kepada siswa agar menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi. Kenapa tentang motivasi? Karena ini berhubungan dengan kesadaran seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu. Ya, berbuat baik, berbuat buruk itu berdasarkan pada motivasinya. Secara garis besar, maaf kalau saya salah ngomong ya karena kurang ini bahasa Inggris. Diane Gosden dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, secara umum inilah yang terjadi pada anak-anak kita. Mereka itu disiplin karena ini, menghindari hukuman. Seperti itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, karena motivasi ini bersifat eksternal. Seperti tadi di lapangan ya, yang tidak pakai topi ke depan gitu kan, itu sebenarnya mengingatkannya berdasarkan motivasi eksternal dari gurunya, bukan kesadaran dari diri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini biasanya guru suka memberi
memberi reward ya ke siswa, misalnya, oh anak-anak kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan, ibu kasih hadiah. Nah sebenarnya setelah saya mempelajari modul ini itu kurang ideal Bapak Ibu. Mengapa? Karena itu tadi, jadi akan menurunkan kesadaran disiplin dari dalam dirinya. Mereka cenderung berbuat kebaikan, cenderung berdisiplin itu karena ada sesuatu yang ingin mereka raih, seperti hadiah atau pujian atau apa. Karena kalau kita terus menerus seperti itu, lama-lama anak ini tidak akan percaya diri nantinya. Iya, jadi pamrih seperti itu. Nah, yang ideal itu seperti apa? Di sini adalah yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melaksanakan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kesadaran di sini. Sama ini saya sering salah Bapak Ibu. Jadi saya sering menggunakan yang ini, yang kedua, imbalan, jujur di kelas. Alhamdulillah setelah saya mempelajari dan lewat buku-buku ini, oh ternyata itu salah, tidak baik untuk siswa ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kemudian Pak, motivasi internal dalam diri murid akan tumbuh dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih untuk menurunkan tumbuhnya motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kalau anak terlambat ke sekolah, dia bukan takut dihukum, tapi saya melakukan itu karena saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan cara saya disiplin waktu. Itu yang harus kita tanamkan ke anak. Dia bisa menghargai diri sendiri, dia sadar untuk menghargai orang lain, menghargai peraturan yang sudah dibuat bersama-sama. Itu adalah inti dari kita membangkitkan motivasi internal pada diri anak. Kemudian Pak, setelah kita tahu ya 3 motivasi dasar pada diri manusia, kita juga harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Ya, di sini kebutuhan dasar itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mangga Bapak, selanjutnya manusia yang memang semua orang itu butuh. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Ada lagi kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Bagaimana penerapannya di sekolah? Bapak Ibu, ini sangat berhubungan dengan kita dalam memberikan kesadaran disiplin positif kepada anak. Kita tidak boleh menyalahkan kenapa ya anak ini sering ribut di kelas, kenapa ya anak ini sering tidak mengerjakan tugas. Mungkin ada kebutuhan murid yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi di sini guru sebagai pendidik harus tahu apa sih yang belum terpenuhi kebutuhannya. Misalnya yang tadi contohlah, misalkan di kelas kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi di rumah itu anak-anak kurang kasih sayang orang tua. Jadi di sekolah itu mungkin cari perhatian, jadinya sering bikin ulas segala macam. Ini yang harus guru itu identifikasi ya. Mungkin kalau di kurikulum Merdeka ada yang namanya tes diagnostik ya Bapak Ibu, yang non kognitif. Nah inilah tujuannya ke sana supaya kita tahu apa kebutuhan murid yang belum dipenuhi, supaya kita tahu sebelum siswa belajar kita sudah tahu kesiapan belajarnya seperti apa.
seperti itu ya. Mungkin kita saja yang sebagai guru perlu 5 kebutuhan dasar ini. Semakin kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah semakin anak itu memiliki karakter yang baik. Seperti itu. Semakin sedikit kebutuhan dasar yang dia terima, maka anak itu akan berperilaku yang istilahnya kurang baik atau sangat tidak disiplin positif, mungkin banyak pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Baik Pak, selanjutnya kami melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semoga Bapak Ibu nanti di kelas bisa memberi gambaran ya, sebelum kita mengajar kepada murid. Ayo kita lebih kenal lagi murid kita, apa sih kebutuhannya yang belum mereka terpenuhi. Seperti itu supaya kita juga nanti jadi bonding ya istilahnya sama anak-anak itu, jadi lebih paham karakternya, karena kembali lagi ke tadi kita sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya Pak, ada 5 kontrol seorang guru. Ini panjang sekali kalau saya jelaskan, makanya saya ingin menjelaskannya melalui sebuah video. Intinya kita di sekolah pasti punya masalah sama anak. Ketika anak melanggar sesuatu, posisi kita tempatkan di mana selama ini? Apakah sebagai penghukum, misalnya kamu telat sekarang push up, itu penghukum. Apakah sebagai teman di sini kita nyapa anaknya, jadi tidak ada ketegasan gitu, jadi anak itu berasa teman. Ataukah pembuat merasa bersalah, membuat anak jadi salah, atau sebagai pemantau saja, atau kita memiliki kontrol sebagai manajer? Mana yang paling bagus yang harus kita posisikan diri ketika kita menghadapi studi kasus yang ada di sekolah? Baik Pak, teman boleh apa? Penghukum boleh, apa jawabannya nanti ada di video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Ada studi kasusnya di sini, kita simak. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Siapa yang terbiasa seperti ini? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini jujur saya suka ini menerapkan ini nih, membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini pasti banyak nih, posisi teman. Pak Anda. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kontrol terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana Bapak yang Ibu? dapat menunjang motivasi Manajer, ya. prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bina. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita dapat pencerahan untuk memposisikan kontrol kita, dan ternyata posisi manajer adalah yang paling ideal. Karena di mana kita memberi kesempatan siswa untuk bisa memperbaiki dirinya tanpa memaki-maki, tanpa menjudge,
segala macam. Tapi kita memberikan tuntunan atau bimbingan kepada siswa terkait solusinya seperti apa dan yang siswa bisa lakukan bukan dengan cara kita tapi dengan cara siswa sendiri. Seperti itulah untuk 5 posisi kontrol, di mana manajer merupakan posisi kontrol yang paling ideal dilakukan karena berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Selanjutnya Pak, setelah kita tahu tentang posisi kontrol apa, untuk mempraktekannya kita harus membuat keyakinan kelas, atau mungkin yang Bapak Ibu sudah buat adalah ada yang membuat kesepakatan kelas seperti itu ya, peraturan kelas. Tapi untuk lebih mempositifkan kita pilihlah keyakinan kelas, karena nanti keyakinan kelas itu nilai-nilai yang akan diyakini oleh peserta didik kita. Nah, di sini keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Kemudian keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penetapan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga sekolah. Inilah cara yang bisa kita buat untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin pelajaran bagi saya selama ini keyakinan kelas itu saya buat sendiri Bapak Ibu. Saya tidak melibatkan siswa biasanya. Saya briefing aja, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ternyata itu salah. Kita harus berembuk dengan siswa. Kita tanya, ayo apa nilai kebajikan yang ingin siswa yakini di kelas? Misalnya, saya ingin disiplin, caranya apa? Tidak terlambat ke sekolah. Tidak terlambat ke sekolah itu kan termasuk yang negatif ya, ada kata tidak. Kita ubah ke hal positifnya apa? Berarti datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Jadi kita harus melibatkan siswa di kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memulai ya di kelas sebelum, apalagi sekarang ajaran baru, sebelum kita mulai pembelajaran biasanya kita akan menyusun keyakinan kelas. Selanjutnya alhamdulillah untuk kelas 5 saya sudah melaksanakannya. Keyakinan kelas di sini ada dokumentasinya. Saya mengajak siswa untuk berembuk ya, membuat keyakinan kelas dan akhirnya terciptalah mungkin ya tersusunlah keyakinan kelas yang memang siswa pilih dan tujuannya supaya kalau siswa yang milih, siswa yang meyakini, selalu siswa yang melaksanakan. Jadi kita sudah tidak harus lagi menghukum atau apa, karena kita sudah membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Selanjutnya keyakinan kelas 5B ya, bisa mungkin buat contoh Bapak Ibu, atau misalnya Bapak Ibu bisa yang lebih bagus lagi, mangga ya disesuaikan dengan anak-anak. Ini yang sudah saya buat: hadir di sekolah tepat waktu, menjaga ketertiban kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, membuang sampah pada tempatnya, membudayakan sikap senyum, sapa salam, ada berkata sopan, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru saat berbicara, dan memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Tidak ada di sini kata-kata yang
tidak boleh. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita ke kalimat positif. Mungkin selanjutnya kaitan Mas Bapak Ibu masih sudah lelah ya. Ini terakhir, materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ini adalah cara kita apa ya? Misalnya kita ada studi kasus nih di sekolah, kan kita sudah tahu ya. Oh, kita bagaimana menjadi posisi control manager, gitu kan? Nah, untuk melaksanakannya dibuatlah dengan cara segitiga restitusi ini. Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Ini ada 3 tahapan dalam kita melakukan praktek menyelesaikan permasalahan dengan anak yang berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau Bapak Ibu tadi mengamati sesama yang posisi control manager, Ibu itu sudah melakukan ketiga restitusi ini. Menstabilkan identitas berawal dengan si ibu memberi kesempatan kepada anaknya untuk menjelaskan kenapa dia terlambat, seperti itu kan tadi di videonya. Lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, jadi kita gini kasarnya, bukan kasarnya ya, maksudnya simpelnya kita tahu nih perbuatan anak itu salah, tapi kita jangan langsung ngomong salah gitu. Kita beri keyakinan dulu supaya anak itu menyadari sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu tadi balik ke keyakinan tadi yang sudah kita buat. Apa sih yang sudah anak langgar? Apa yang mau anak perbaiki? Nah, untuk lebih jelasnya di sini juga ada video lagi, tapi mungkin saya percepat berarti ya. Next. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jika ini ada video lagi. Ini Pak bisa langsung ke kasusnya aja nggak Pak? Yang tadi yang supaya tahu tanya jawab guru dengan siswanya gitu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dayan Gosen, berlandaskan pada Apa mau menanyakan aja? Apa gimana? Segitiga restitusi adalah suatu peristiwa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pembina Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa?
Ya saya harus matain Eka lah Pak. Soal banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya ada jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar mulai tenang bentar saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya?
Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Perhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bapak Ibu, thank you. Nah, selesai materinya. Sebelum saya membuat kesimpulan, barangkali di sini ada yang mau bertanya atau memberi masukan atau menambahkan, silahkan, saya persilahkan. Atau sudah cukup? Cukup ya? Mungkin nanti untuk prakteknya mungkin nanti saya mau ke kelas, hanya dokumentasikan saja, pengen lihat misalnya yang sudah bikin keyakinan kelas, mau saya foto gitu, kelas 1 sampai kelas 6. Kalau misalnya perlu bantuan saya, mangga nanti saya siap membantu ya untuk membuat keyakinan kelas. Paling seperti itu, karena saya langsung simpulkan saja ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka kita harus menciptakan lingkungan yang positif dulu Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Salah satu caranya yaitu dengan tadi kita harus membuat kesepakatan dengan murid-murid, yaitu kita sebut dengan keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita harapkan, yaitu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dan visi misi sekolah. Supaya insya Allah jika kita sudah melaksanakannya, maka budaya positif pun akan tercipta di sekolah. Hanya ini kan tidak bisa singkat Bapak Ibu ya, perlu waktu, perlu kolaborasi antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, komite, murid, dan juga lingkungan sekitar untuk bisa mewujudkannya. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu, khususnya dalam kita mengajar di kelas, mendidik anak-anak di kelas. Semoga bisa menjadi pengalaman baru dan ilmu baru yang bisa diterapkan
di kelas masing-masing. Mohon maaf banyak sekali kekurangan yang saya lakukan ya, kelemahan, semoga dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak. Gerak. Ya, periksa kerapihan satu-satu Sahrul. Laki-lakinya dulu silahkan. Yang sudah rapi boleh masuk kelas. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Awat Hernawati. Saya guru kelas 1. Saya akan menyikapi mengenai pelatihan pencerahan dari Bu Ani mengenai budaya positif di sekolah. Apa yang disampaikan Bu Ani sebagai narasumber, satu, menurut saya sangat baik sekali, sangat bagus, memberikan motivasi yang bagus kepada semua guru-guru di SD Mulyo Harjo II. Tentunya ada hal-hal yang masih kurang ilmu atau belum memahami tentang posisi apa untuk guru tersebut pada waktu menghukum anak-anak yang melanggar peraturan. Di sini saya sangat setuju sekali bahwa guru itu merupakan mengambil sebagai posisi manajer. Jadi tidak sikap menghakimi atau menggurui. Jadi anak menyadari sendiri apa yang kesalahannya mereka. Jadi dia akan memperbaiki diri sendiri, bukan perintah dari guru. Timbul dari hati nurani.
anak itu sendiri. Jadi posisinya anak tidak tersinggung. Guru juga mungkin merasa lega kalau anak bisa memposisikan dirinya salah itu harus diperbaiki sehingga kedepannya anak tersebut tidak melakukan hal yang negatif. Tentunya bagi guru semuanya akan memilih guru itu yang terbaik adalah sebagai menjadikan posisi sebagai manajer, bukan posisi yang lainnya yang sebagai teman atau boleh sebagai teman, tapi rasanya kalau sebagai teman nanti ada hal-hal yang kurang sopan kepada guru ya. Jadi saya di sini sangat setuju guru itu sebagai posisi manajer. Terima kasih Bu Ani dengan ilmunya, dengan pencerahannya. Mudah-mudahan SD kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya Rafli Erlangga sebagai guru kelas 6 di SDN Mulia Hadi. Kemarin saya telah mengikuti kegiatan diseminasi dari Bu Ani mengenai keyakinan kelas dan masih banyak yang lainnya. Dari kegiatan kemarin banyak yang saya dapatkan ya, banyak ilmu-ilmu yang ternyata bisa saya terapkan dan juga mengkoreksi pemahaman saya sebelumnya. Apalagi yang paling saya ingat adalah ketika saya biasanya kan di kelas itu menerapkan reward and punishment. Itu juga yang selama ini mungkin banyak guru terapkan. Ternyata memang ada mungkin yang lebih baik lebih baik dan mungkin akan lebih berkesan kepada anak. Kemarin itu ternyata lebih mengena apabila ada keyakinan di dalam diri anak, jadi motivasinya itu dari dalam. Nah ternyata setelah saya mengikuti kegiatan kemarin, saya memiliki wawasan baru bahwa anak itu akan lebih melekat, mungkin akan lebih menyatu dengan akhlaknya, dengan perilakunya sampai dia dewasa apabila motivasi itu ada di dalam dirinya gitu ya. Dan juga kemarin saya juga mendapat wawasan baru bahwa ternyata guru itu bisa menjadi seorang manajerial untuk anak. Jadi posisinya itu sekaligus kita bisa memantau, kita bisa menjadi teman. Dengan posisi manajerial itu kita juga bisa memberikan validasi tentang apa yang dilakukan baik buruknya itu. Jadi kita kembalikan lagi kepada dia. Nah kemarin juga saya akhirnya mencoba untuk memperbaiki kesepakatan kelas atau aturan kelas. Biasanya kan aturan kelas itu hadir oleh guru, kita yang membuat, terus anak-anak harus mengikuti. Nah setelah kegiatan kemarin saya mencoba memperbaiki itu. Saya mencoba untuk membuat bersama-sama dengan siswa tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang kita yakini kebenarannya, nilai-nilai atau sikap yang harus kita lakukan di kelas bersama-sama dan juga kita yakini bersama-sama. Jadi bukan hanya diikuti atau ditaati karena rasa takut atau karena ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi benar-benar dilaksanakan karena itu adalah bagian nilai atau bagian kepercayaan yang ada pada masing-masing siswa. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evi, guru kelas 5A. Dari kegiatan yang telah saya hadiri kemarin, yaitu kegiatan Bu Ani mengenai diseminasi, saya dapat menyimpulkan salah satu materi yang disampaikan yaitu mengenai keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas tersebut dapat menjadikan salah satu disiplin yang positif yang bisa diterapkan dalam kelas dan juga membangun budaya juga yang positif serta menjadikan suatu kelas yang bertujuan mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila yang memang sedang kita jalani, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Hartini mengajar di SDN Mulia Harja 2 kelas 3.
ilmu yang saya dapatkan dari seminar kemarin tentang budaya positif dari Bu Ani, yaitu saya mengenal tentang kesepakatan kelas. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata pelaturan di sekolah yang biasa saya ikuti rutin itu saya pikir itu udah benar. Ternyata siswa juga harus aktif dan produktif di dalamnya. Yaitu contoh kecilnya, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Lalu piket juga dilakukan berdasarkan dengan datang lebih awal. Kebersihan harus tanggung jawab dari semua anak di kelas. Lalu wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Lalu berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Kesepakatan yang kemarin saya buat yaitu selain itu perhatikan guru juga, penting juga untuk perhatikan guru sedang mengajar. Lalu berteman dengan siapa aja dan saling membantu dan bekerja sama. Mengerjakan tugas pada waktunya. Dan terakhir yaitu harus salim atau cium tangan kepada siapapun gurunya, tidak hanya dengan guru kelasnya saja tetapi dengan guru yang lain. Itu kesepakatan yang saya ambil dari kelas 3 kemarin. Jadi di situ saya dapat menyimpulkan ternyata yang biasa saya lakukan itu bisa dirubah dengan kesepakatan dari anak-anak di kelas. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah. Saya guru kelas 2. Nah, jadi ilmu yang saya dapatkan dari seminar kemarin adalah tentang posisi menghukum anak. Jadi selama ini yang saya terapkan pada anak itu menjadi teman, ya. Ternyata itu salah. Yang betul adalah menjadi manajer. Nah, mungkin itu saja yang saya dapatkan dari seminar kemarin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.